Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Seputar informasi Kabupaten Kota Waring Timur akan kami hadirkan dalam Jurnal Kotim. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Kota Waring Timur telah memasuki tahapan tes, yaitu menggunakan Computer Assist Test atau CAT. Tes diikuti sebanyak 272 peserta dari 17 kecamatan di Kota Waring Timur. Tes berbasis komputer PPK Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan bekerja sama dengan 4 sekolah menengah pertama di Kota Sampit. Kegiatan berlangsung 1 hari pada Kamis 8 Desember. Tes diikuti 272 peserta dari 17 kecamatan yang ada di Kota Waringin Timur. Peserta adalah mereka yang lolos seleksi administrasi. Dalam tes ini peserta diberikan 75 soal dari KPU RI. Soal dikerjakan dalam waktu 90 menit itu berisikan tentang kepemiluan, wawasan umum, ideologi Pancasila, Undang-Undang 45 dan lain sebagainya. Ketua KPU Kota Waringin Timur Siti Fatona Purnaningsi mengatakan, tes ini akan menyeleksi masing-masing 15 peserta untuk setiap kecamatan. Kecamatan yang jumlah pesertanya kurang dari 15, maka seluruhnya akan mengikuti tahap selanjutnya. KPU Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan proses rekrutmen PPK. Ya. Tahapannya adalah tes CAT ya, tes tertulis atau tes CAT. Yang lolos kemarin ada 272 ya, 272 dari 17 kecamatan. Karena memang ketentuannya adalah minimal 2 kali lipat dari kebutuhan ya, dari kebutuhan atau 15 ya, minimal 15 dari kebutuhan, sehingga kemarin kami melaksanakan perpanjangan karena ada 5 kecamatan yang kurang dari ketentuan tersebut. Dan walaupun memang sampai sekarang masih ada ya, tetapi karena memang sudah mencukupi dengan kebutuhan ya, jumlah kebutuhannya sudah terpenuhi, jadi kita laksanakan tes selanjutnya. Imam Trianto, salah satu peserta calon PPK dari Kecamatan Cempaka menyebut soal-soal yang diberikan tergolong cukup sulit dikerjakan. Bahkan terdapat beberapa soal menjebak yang perlu kecermatan dan ketelitian dalam menjawabnya. Iman yang pernah bertugas sebagai anggota PPK pada pemilu sebelumnya mengaku mendaftar calon PPK karena ingin kembali terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang. Lumayan sulit sih soalnya. Memang dari 75 soal itu ada beberapa soal yang dikategorikan mudah, sedang juga ada yang memang cukup sulit lah. Banyak soal jenis-jenis jebakan yang perlu kita teliti, penulisan, dan atau itu juga merupakan soal-soal jebakan yang memang harus lebih teliti untuk memilih jawabannya. Sebelumnya saya sudah pernah menjadi anggota sekretariat PPK, dan dalam kesempatan pemilu serentak kali ini ingin mencoba menjadi penyelenggara terlibat di dalam PPK-nya. Karena menurut saya pekerjaan ini sangat tertarik bagi saya untuk mencoba melaksanakan sebagai penyelenggara atau pelaksana pemilu serentak tahun 2024. Rekrutmen PPK Pemilu 2024 dilanjutkan dengan pengumuman hasil tes berbasis komputer tanggal 11 Desember. Peserta yang lolos akan mengikuti tes wawancara pada 14 Desember untuk mencari 5 peserta terbaik per kecamatan. 5 anggota PPK KPU Kota Waringin Timur terpilih akan dilantik pada tanggal 4 Januari 2023 mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. Panglima Kodam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Sulaiman Agusto Hambuako lakukan kunjungan kerja ke Kodim 1015 Sampit. Pangdam berpesan agar prajurit Kodim 1015 Sampit bisa menjadi solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kunjungan kerja Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Sulaiman Agusto Hambuako ke Kodim 1015 Sampit di Kabupaten Kota Waringin Timur pada Rabu 7 Desember disambut dengan upacara adat potong pantang.
Upacara potong pantan merupakan tradisi masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah dalam menyambut tamu. Selain Dandim 1015 Sampit, Letkol Infantri Abdul Hamid, sejumlah forum koordinasi pimpinan daerah atau Porkopimda setempat juga hadir menyambut kedatangan Pangdam. Pangdam Majen Agusto yang merupakan mantan Dandrem 102 Panju-Panjung mengatakan, selain untuk bersilaturahmi, kunjungannya juga untuk mengecek kesiapan Kodim 1015 Sampit yang baru saja melepas wilayah Kabupaten Katingan. Kabupaten Katingan yang sebelumnya berada di wilayah teritorial Kodim 1015 Sampit, kini telah membentuk Kodim sendiri yakni Kodim 1019 Katingan. Dalam kesempatan itu, Pangdam berpesan agar seluruh prajurit Kodim 1015 Sampit terus bekerja sesuai tugas dan fungsi pokoknya. Selain itu, prajurit TNI juga harus hadir sebagai solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Saya dulu kan Dandrem sini, sudah sering ke sini. Saya udah setahun datang dari Pangdam, baru ada kesempatan ke Kodim Sampit. Ya, tujuannya untuk mengecek kesiapan Kodim, ya. Kemudian kemarin kan Sampit sudah melepas Kabupaten Katingan, ya, tidak di wilayah dia lagi, tetapi sudah berdiri sendiri. Ya, Katingan sudah ada Kodim sendiri, sehingga kita datang ke sini melihat dan ternyata prajurit sini semua siap. Kesimpulan saya, Kodim ini bisa melaksanakan tugas yang baik. Seperti biasa aja, laksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya. Tadi memang saya sampaikan supaya mereka menjadi solusi, ya, dari setiap permasalahan rakyat, permasalahan masyarakat, itu hadir personil-personil Kodim supaya menjadi solusi bagaimana membantu masyarakat. Itu intinya sebetulnya. Pangdam Majen TNI Agusto mengaku cukup bangga kepada Kodim 1015 Sampit yang sudah bekerja dengan baik. Termasuk pula dalam menjalankan program-program inovasi yang dicetuskan Kepala Staf Angkatan Darat, diantaranya program Babinsa Masuk Dapur, serta renovasi rumah warga tidak mampu dan sebagainya. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terlepas
Terlepas daripada itu pemirsa, berdasarkan hasil reses yang dilakukan DPRD Kota Waringin Barat di Kecamatan Kota Waringin Lama beberapa waktu lalu, masyarakat di sejumlah desa yaitu mendesak kepada Pemkab Kobar untuk melakukan peningkatan sejumlah ruas jalan antar desa yang selama ini belum tersentuh. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat diharapkan fokus pada pembangunan infrastruktur darurat. Salah satunya peningkatan infrastruktur di Kecamatan Kota Waringin Lama. Menurut Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, Bambang Suherman mengatakan, pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kota Waringin Lama terbilang tertinggal, khususnya pembangunan jalan antar desa. Saat anggota DPRD dari daerah pemilihan 2 melakukan reses ke Kecamatan Kota Waringin Lama, selain mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menampung aspirasi, pihaknya juga meninjau langsung ke lapangan soal pembangunan yang ada di sejumlah desa. Sebagian besar masyarakat meminta perhatian masalah infrastruktur jalan dan jembatan, seperti jalan antara desa Sumbermukti dan Tempayung hingga saat ini belum mendapatkan perhatian. Selain itu, jalan antara desa Kondang dan Rungun selalu terdampak banjir sehingga perlu ditinggikan agar akses jalan bisa dilewati saat banjir sekalipun. Menurut Bambang, untuk di desa Pilih Baru dan Ipuh Bangunjaya, mengenai jembatan yang rusak berat itu harus segera ditangani oleh Dinas PUPR Kobar. Pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan hal-hal yang urgent, karena itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat jika lambat penanganannya. Di beberapa desa memang kita masih temukan usulan-usulan yang paling konkret dan sangat prioritas. Di antaranya yaitu infrastruktur terutama jalan. Khusus untuk Dapil 2, jalan yang memang masih perlu perhatian serius dan perhatian kita bersama yang optimal yaitu di daerah Jalan Tempayung ke Sumbermukti. Itu adalah satu desa kurang lebih sekitar 12 km dan memang sangat parah. Bisa kita ketahui dari medannya. Yang paling kesulitan kalau sudah ada orang sakit untuk dibawa dirujuk ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Yang kedua yaitu jalan menuju Rungun Kondang sampai ke Batu Kotam. Itu juga kemarin memang sudah kita garap dengan TMMD, ya namun perlu ada peningkatan agar lebih mantap, fungsional dan mantap. Yang berikutnya yaitu jalan Sagu Sukamulya ke Pangkal Muntai. Itu adalah jalan perbatasan antara desa dengan desa dan bahkan kabupaten dengan kabupaten, yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat dengan Kabupaten Sukamara. Oleh karena itu kami memohon kepada pemerintah daerah agar APBD nanti di 2023 untuk diprioritaskan kepada desa-desa yang memang jalan masih memerlukan perhatian bersama. Mungkin itu adalah salah satu desa ataupun dapil yang perlu perhatian. Yang kedua juga di Arut Utara itu juga perlu kita perhatian, di daerah Arsel terutama yang perbatasan dengan Kabupaten Lamando, ya ada Kenambuy, ada Rangda, ada Sulung, itu juga perlu perhatian, dan di daerah-daerah lain. Ini tentunya memerlukan konsep yang jelas, konsep yang aktual, konsep yang memang betul-betul menyentuh daripada masyarakat. Bambang juga mengakui bahwa pemerintah daerah sudah sangat baik dalam meningkatkan infrastruktur. Untuk wilayah Kecamatan Kota Waringin Lama, tinggal beberapa desa saja yang perlu mendapat perhatian khusus. Tim Liputan, SBTV. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.